Ketua Umum, Ketua MPR beserta seluruh jajaran, tim Golkar komplit dan lengkap, juga ada Ketua DPD Jawa Tengah dan ada Ketua DPD DKI. Jadi jelas, dan Golkar malam ini korum. Pertemuan berjalan baik dan lancar, dan kami melihat teman-teman pengurus RU itu hampir semuanya uratnya merupakan unsur-unsur yang ada di Golkar. Jadi para ketua umum organisasi kelompok Cipayung yang semua seniornya ada di Golkar. Jadi ini satu jalan dengan dan satu pemikiran. Tadi kita sudah membahas beberapa hal, salah satunya adalah pertama, Golkar membuka diri untuk pengkaderan daripada PSI melalui Golkar Institute. Jadi kami akan memberikan kuota karena Golkar Institute adalah pelatihan kebijakan publik, ekonomi, dan leadership yang sifatnya terbuka. Dan banyak non-partai juga ikut. Nah, yang kedua, pembentukan fraksi-fraksi di daerah. Jadi kami juga menawarkan di daerah-daerah yang anggota PSI-nya ada dan siap bergabung dengan fraksi Partai Golkar terbuka. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan pilkada, ada beberapa daerah tadi kita bahas secara keseluruhan, dan pada prinsipnya Golkar juga sesama anggota koalisi Indonesia Maju tentu memberi prioritas kepada anggota KIM termasuk kepada PSI. Dan yang ketiga tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini, yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko Ganindito. Mana itu Mas Diko? Oleh Mas Kesang, jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Dan kemudian yang berikut tentu rame berita tentang bagaimana Mas Kesang selaku Ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam, lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali. Termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Dan tentu kita juga harus bicara dengan Koalisi Indonesia Maju. Monggo Mas. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama terima kasih Bapak Ketum Golkar, Bapak Erlangga, berserta jajarannya sudah menerima kami dari DPP PSI untuk mengunjungi yang kedua kalinya. Dulu sudah awal-awal saya menjadi Ketua Umum langsung diterima langsung oleh Pak Ketum Erlangga, dan untuk kedua kalinya saya kembali ke sini ditemui langsung oleh Pak Ketum Erlangga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Tadi saya juga sambil memperkenalkan seperti Pak
Ketum Golkar bilang, saya memperkenalkan beberapa orang mantan Ketua Umum Cipayung, IMM, terus PMII, ada Hikmah Budi, KMHDI, semuanya sekarang ada di PSI. Izin Pak, jangan diambil Golkar semua Pak. Sekali-sekali biar PSI ada mantan-mantan ketum. Jadi biar saya bisa jadi ketumnya para ketum Pak. Dan kami juga tadi seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah akan berkolaborasi. Salah satunya tadi adalah Semarang dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Palmerah. Cakepnya kayaknya kurang semangat ya. Saya ulang ya. Jalan-jalan ke Palmerah. Cakep. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di Kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertantang untuk menjawab pantun. Ini bukan urusan Banten. Sarapan pagi sambil angkat besi. Cakep. Terkena debu jadi bersin. Cakep. Terima kasih kedatangan teman-teman PSI. Cakep. Semoga silaturahmi terus terjalin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Siap, izin Bapak. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi. Tapi sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu aja. Jawaban saya untuk Banten sama, karena tanggal 27 Agustus ya ditunggu saja. Ya. Ini kan harapan dari Kim kan Pada prinsipnya prioritas kepada koalisi. Dan kedua, karena ini masih ada waktu, tentu makan banyak kombinasi dan kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan tentunya apabila tidak bisa bersama, itu adalah bertanding untuk bersanding. Jadi friendly competition di antara Kim. Tentu itu tidak terhindarkan, tetapi untuk mayoritas kita akan utamakan dan upayakan. Terima kasih. Silakan. Saya kira prinsipnya juga sama kayak Pak Erlangga. Kita selalu memprioritaskan koalisi Indonesia Maju untuk bisa terus berkoalisi, tapi pasti ada yang namanya tadi pertandingan antara partai koalisi juga. Saya rasa nggak masalah tadi seperti Banten. Insya Allah kami PSI siap, kalaupun harus melawan Golkar. Kalau menang itu luar biasa, kalau kalah nggak mungkin Pak. Ya, silakan Pak. Golkar akan mendukung lebih di Jakarta, tapi elektabilitasnya banyak lebih tinggi di Jawa Tengah gitu. Dan kalau misalnya
dari Golkar sendiri lebih mendukung ke Jakarta, apakah artinya Pak Ridwan Kamil akan fix di Jawa Barat gitu? Yang kedua, ini kan yang belakangan ramai kan narasi artis Kaisang, berarti dengan tadi memprioritaskan member dari Koalisi Indonesia Maju, berarti ini harus menegasikan narasi itu ya Mas yang belakangan ini beredar. Dan yang terakhir hanya penegasan saja Pak Erlangga, jadi Golkar akan tetap berusaha untuk mengajukan Bu Airin di Banten. Terima kasih. Ya, pertama tentu terkait dengan DKI seperti tadi saya sampaikan, karena masih sampai 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi. Sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta, kita siapkan infrastrukturnya, Bapak Alun, untuk mendukung. Tentu ini masih tergantung pada perkembangan ke depan. Kemudian kalau untuk Mas Ridwan Kamil ini kita masih evaluasi dan kita masih bicara dengan partai-partai pendukung di KIM. Kalau Banten memang Bu Airin kan kemarin bekerja sebagai tim kampanye daerah di Banten. Jadi tentu sewajarnya Partai Golkar tetap mendukung Bu Airin untuk maju di Banten. Tentu tentang pasangannya kita akan evaluasi dalam 1-2 bulan ke depan. Terima kasih. Ya, tadi mengenai DKI, masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis khususnya di Jakarta, jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Baik. Saya tinggi.